warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurnia Saputra, NIM 1706211000068. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Trunojoyo Madura. Saya akan memaparkan terkait permasalahan pembelajaran daring atau pembelajaran secara online terkait karena adanya pandemi COVID-19. Nah, untuk permasalahannya di wilayah peserta didik saya itu rata-rata terkendala oleh jaringan atau sinyal. Jadi untuk menanggulangi hal tersebut, saya melakukan pembelajaran secara online melalui grup WhatsApp atau WA group. Jadi gitu. Di mana di dalam menggunakan aplikasi ini memang sangat mudah dan peserta didik saya itu sudah paham untuk melaksanakan dan menggunakan aplikasi WA ini daripada menggunakan aplikasi yang lainnya seperti yang kualitasnya cukup besar dan HP-nya peserta didik saya itu tidak muat untuk menyimpan aplikasi tersebut seperti Zoom, Meeting, Google Classroom, psikologi dan lain sebagainya. Jadi gitu. Adapun strategi dan model pembelajaran secara online, saya menggunakan model pembelajaran Discover Learning atau dalam bahasa Indonesianya disebut pembelajaran penemuan, di mana dalam pembelajaran ini akan dipresentasikan kepada siswa secara langsung. Namun siswa dituntut untuk bisa secara langsung memahami materi secara mandiri dengan menggunakan metode tertentu. Jadi sebelum pembelajaran online dimulai, guru tersebut pada pertemuan sebelumnya sudah memberi tugas untuk membaca dan mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan dipelajari. Dalam memahami sebuah materi tersebut, siswa bisa melaksanakan pendekatan saintifik. Di antaranya adalah mengamati, observasi, pengklasifikasian, menciptakan asumsi, menjabarkan, dan membuat kesimpulan. Sehingga nantinya materi bisa ditemukan menjadi sebuah teori atau konsep prinsip yang bisa dipahami oleh peserta didik. Untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan Discovery Learning. Ini merupakan pembelajaran yang disampaikan kepada siswa dan siswa akan memahaminya secara independen. Maksudnya untuk minggu sebelumnya itu guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya tentang materi yang akan dipelajari untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan yang akan datang. Dengan pembelajaran ini, siswa tidak hanya berperan pasif menerima materi pelajaran, akan tetapi di situ ada sebuah pembelajaran secara aktif, di mana siswa dan sesama siswa akan berdiskusi dan bersecara kelompok untuk mendiskusikan atau menjelaskan materi yang dipelajari. Jadi di situ ada interaksi antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi silakan disimak pembelajaran secara daring yang akan saya gunakan, yang akan saya terapkan. Sekian dan terima kasih.
Struktur kerjakanlah soal di bawah ini dengan benar sesuai dengan bahasamu sendiri. 1. Tentukan struktur teks prosedur cara membuat nasi goreng di atas. Soal yang kedua, telaah kaidah kebahasan teks prosedur cara membuat nasi goreng di atas. Jawaban nomor 1. 1. Tujuan cara membuat nasi goreng. Yang B. Alat: kompor, wajan, spatula, pisau, dan 1 piring nasi putih. Bahan: 1 butir telur, garam, gula saus, dan kecap secukupnya. Bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, minyak goreng dan mentega secukupnya. C. Langkah-langkah: potong bawang merah dan bawang putih hingga halus. Nyalakan kompor dengan api ukuran sedang. Taruh wajan di atasnya dan masukkan minyak hingga panas. Jika menggunakan mentega, masukkan mentega hingga meleleh. Setelah minyak panas atau mentega mencair, masukkan potongan bawang merah dan bawang putih hingga keduanya tercium harum. Pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor hingga isi telur masuk ke dalam wajan yang berisi bawang merah dan putih. Lalu aduk telur bersama kedua bawang. Lalu masukkan nasi putih yang telah disediakan, lalu aduk dengan menggunakan spatula. Masukkan gula, garam, kecap, dan saus sambal sesuai selera. Aduk dengan spatula hingga masuk bagian nasi tercampur dengan bumbu-bumbu tersebut. Setelah tercampur dan aroma wanginya tercium, pindahkan nasi yang telah digoreng tersebut ke atas piring yang telah disiapkan. D. Penutup. Nasi goreng pun siap untuk disajikan. Agar lebih menarik, diberi hiasan dan ditambahkan bawang goreng, irisan, mentimun. 2. Kalimat perintah. Lalu taruh wajan. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, pukul telur di permukaan yang rata, lalu pecahkan di atas kompor. Saran: yang pertama, nyalakan kompor dengan api ukuran sedang. Yang kedua, agar lebih menarik diberi hiasan, bisa ditambahkan bawang goreng, irisan, mentimun. Konjungsi: yang pertama, setelah minyak panas atau mentega mencair. Yang kedua, setelah tercampur dan aroma wanginya tercium. Dan yang terakhir, masukkan mentega hingga meleleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanggapi dan mau bertanya, apa ada bahan tambahan atau variasi untuk memperkaya cita rasa dari nasi goreng? Baik, saya jawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, ada tambahan seperti kayak suiran ayam, kerupuk, dan irisan sosis. Udah, itu aja mungkin. Saya dari kelompok 2 sudah puas dengan jawaban ini.